Kondisi terkini konflik di Sudan. Apakah situasi di sana semakin membaik atau malah semakin memburuk? Simak video ini sampai habis, biar tahu. Pada hari Minggu dilaporkan bahwa salah satu negara yang pertama kali mengevakuasi warganya adalah Arab Saudi. Menurut laporan, 91 warga kerajaan dan 66 lainnya merupakan warga negara dari 12 negara sahabat Arab Saudi berhasil dievakuasi dari pelabuhan Sudan ke kota Jeddah di seberang Laut Merah. Sementara itu, perwakilan dari Amerika Serikat juga mengatakan kalau mereka telah berhasil mengangkut kurang lebih sekitar 100 orang dengan 3 helikopter pada hari Minggu pagi. Dan juga ia menambahkan kalau kantor kedutaan Amerika Serikat di Khartoum sekarang ditutup. Sementara itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengkonfirmasi bahwa pada hari Minggu sebuah pesawat telah tiba di Djibouti untuk membawa warga negara Perancis dan orang-orang lainnya beserta pemerintahan mengatakan kalau evakuasi lainnya akan dilakukan pada hari Senin. Menurut laporan, perkiraan jumlah orang yang dievakuasi menjadi 388 orang. Sementara itu, sejumlah warga negara Belanda juga meninggalkan Khartoum dengan pesawat Perancis. Dan pesawat lainnya juga beserta orang-orang dari Belanda berangkat pada hari Senin pagi. Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan kalau mereka telah berhasil mengevakuasi 311 orang. Jumlah tersebut termasuk warga negara Jerman beserta orang-orang dari negara lainnya. Dikabarkan Italia dan Spanyol juga telah mengevakuasi warga negara mereka dari Sudan. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau juga mengatakan kalau pemerintahannya telah berhasil mengevakuasi staf anggota diplomatik di Sudan. Turki juga telah memulai upaya evakuasi melalui jalan dari kota selatan Wad Medani pada hari Minggu. Tetapi rencana lain untuk melakukan evakuasi dari salah satu lokasi di Khartoum tertunda karena terjadinya ledakan di sekitar kota Khartoum. Sebelumnya dilaporkan lebih dari 150 orang telah berhasil dievakuasi. Sebagian besar warga negara berasal dari negara Mesir, Pakistan, dan Kanada. Evakuasi ditempuh melalui jalur laut dengan tujuan ke pelabuhan Jeddah di Arab Saudi. Dilaporkan barisan kendaraan PBB dan bus-bus terlihat meninggalkan kota Khartoum menuju timur, tepatnya menuju ke pelabuhan Sudan di Laut Merah pada hari Minggu kemarin. Dan juga membawa warga-warga dari seluruh dunia, kata seorang warga yang berhasil dievakuasi kepada kantor AFP. Sementara itu, kelompok pemantau internet, NetBlocks mengatakan kalau Sudan sedang mengalami pembatasan internet. Dengan adanya pembatasan internet ini, ketersediaan hubungan hanya sebesar 2% dari kondisi normal. Hal ini membuat upaya untuk memberikan bantuan kepada warga negara yang terjebak di Khartoum dan kota-kota lainnya menjadi terhambat dengan adanya pembatasan internet tersebut. Pada awal minggu ini terdapat laporan mengenai kaburnya tahanan dari penjara Kober, di mana Ahmad Harun dan mantan Presiden Sudan, Omar al-Bashir sedang menjalani hukuman. Pada hari Selasa, Harun mengkonfirmasi dalam pernyataan yang disiarkan di Taiba TV bahwa dirinya dan rekan mantan pejabat lain yang pernah menjabat di bawah Bashir telah keluar dari penjara. Namun, dikabarkan ia siap untuk muncul di depan pengadilan kapan saja ketika pengadilan mulai kembali seperti semula. Sementara itu, belum terdapat laporan yang jelas apakah Omar al-Bashir termasuk di antara mereka yang melarikan diri dari penjara atau tidak. Karena sebelumnya dikabarkan kalau Omar al-Bashir pernah menjalani perawatan di rumah sakit militer sebelumnya. Dilansir oleh Bloomberg pada tanggal 25 April 2023. Pada hari Senin sore pukul 6 waktu setempat, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa ada kesepakatan antara pasukan militer Sudan dan RSF untuk melakukan gencatan senjata pada tengah malam waktu Sudan. Pengumuman adanya gencatan senjata tersebut dilakukan setelah pasukan militer Amerika dan Inggris mengevakuasi anggota kedutaan mereka dari Khartoum. Juga saat pemerintah dari negara lain berusaha membantu secara diplomatik dan membantu warga negaranya untuk melarikan diri dari daerah konflik tersebut. Gencatan senjata yang rawan ini menurut laporan tampaknya masih berlangsung. Namun, telah dilaporkan terdapat adanya tembakan dan pesawat tempur terbang di atas kota Khartoum. Ini merupakan gencatan senjata yang keempat sejak konflik ini terjadi. Namun, upaya-upaya sebelumnya tidak bertahan lama. Blinken juga mengatakan bahwa Amerika Serikat mempunyai andil yang besar dalam upaya untuk mengakhiri konflik ini.
Dia juga mengatakan kalau telah berbicara langsung dengan Burhan dan Dagalo. Sementara itu, pejabat Amerika Serikat lainnya berperan untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara lainnya, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Inggris dalam upaya mencapai gencatan senjata. Blinken juga membahas mengenai adanya kemungkinan negosiasi untuk mengakhiri konflik yang terjadi sejak 15 April 2022 lalu. Namun sejauh ini upaya yang telah dilakukan untuk melakukan penyelesaian konflik secara diplomatik ini ditolak, baik oleh pihak militer Sudan maupun oleh pihak RSF. Menurut laporan BBC pada tanggal 25 April 2023 mengatakan, kalau pemerintah Inggris mulai melakukan evakuasi warganya secara besar-besaran. Menurut Downing Street mengatakan, kalau orang-orang yang dievakuasi akan dibawa ke Siprus terlebih dahulu sebelum dibawa kembali ke Inggris. Keluarga dengan anak-anak dan lansia serta orang yang membutuhkan bantuan medis akan diprioritaskan dalam proses evakuasi ini. Namun mereka diminta untuk melakukan perjalanan sendiri ke bandara tanpa pengawalan. Sekitar 4.000 warga Inggris diperkirakan masih berada di Sudan. 2.000 diantaranya sudah meminta bantuan disampaikan oleh anggota parlemen Inggris Andrew Mitchell pada hari Senin kemarin. Banyak warga negara Inggris telah menghabiskan beberapa hari di dalam rumah dengan persediaan makanan dan minuman yang semakin menipis, serta tanpa listrik atau wifi. Hanya pemegang paspor Inggris serta keluarga terdekat dengan catatan sudah memiliki izin untuk memasuki Inggris yang memenuhi syarat untuk dievakuasi. Jerman yang telah melakukan evakuasi dikabarkan akan mengakhiri evakuasinya pada hari Selasa, setelah dilaporkan telah berhasil mengevakuasi sekitar 500 warganya dari Sudan. Sementara Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan kepada Komite Parlemen pada hari Selasa bahwa 120 tentara Inggris dikabarkan siap untuk terlibat dan siap mengambil alih posisi Jerman ketika mereka mulai menghentikan proses evakuasi. Ia juga menambahkan kalau pasukan Royal Marines terus mempersiapkan rute alternatif untuk keluar dari Sudan melalui pelabuhan di pantai timur. Mantan Duta Besar Inggris untuk Sudan, Sir Nicholas Kay mengatakan, kalau situasi di kota Khartoum sangat tidak menentu, dan juga situasi keamanan bisa berubah dengan cepat karena tidak adanya kepercayaan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik. Dilansir dari BBC pada hari Senin malam, lebih dari 1.000 orang telah berhasil dievakuasi oleh negara-negara Uni Eropa. Sementara itu, India dikabarkan sudah berhasil melakukan proses evakuasi sejak awal pekan kemarin. Dilaporkan sejumlah 278 penumpang telah berhasil dievakuasi dan telah berangkat dari pelabuhan Sudan menuju ke Jeddah, Saudi Arabia. Diperkirakan sekitar 3.000 warga India masih terjebak di Sudan. Bahkan sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Jaishankar mengatakan bahwa kapal dan pesawat telah dikirim untuk membawa pulang warga India yang terjebak di sana. Dan juga 500 orang telah dipindahkan ke pelabuhan Sudan. Ia juga menambahkan kalau jet angkatan udara yang saat ini berada di Jeddah dalam kondisi status siaga. Pada tanggal 24 April 2023 dilaporkan sebanyak 50 warga Irlandia telah berhasil dievakuasi melalui pesawat Perancis dan Spanyol. Hal itu disebutkan sebagai bagian dari upaya bersama negara-negara Uni Eropa untuk membantu warga negara Uni Eropa yang terjebak di Sudan. Diduga mereka termasuk sekitar 150 warga Irlandia yang telah menghubungi pihak berwenang di Dublin. Dilaporkan oleh BBC pada hari Rabu 26 April 2023 pukul 14.35 waktu setempat. Upaya evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah Inggris yang pertama telah berhasil. Sebuah pesawat yang sebelumnya berhenti di Siprus telah mendarat di Stansted dan membawa 250 orang warga Inggris. Dilaporkan akan ada 8 kali penerbangan dalam upaya evakuasi lainnya, dan diperkirakan akan selesai meninggalkan Khartoum pada Rabu malam atau sebelum pergantian hari. Sementara itu, dilansir oleh CNN Indonesia pada hari Rabu 26 April 2023, sebanyak 897 warga negara Indonesia telah berhasil dievakuasi dari Sudan. Mereka dijadwalkan akan kembali ke Indonesia dalam 1 hingga 2 hari ke depan. 557 orang warga Indonesia sebelumnya sudah tiba di Jeddah, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kondisi terkini di kota Khartoum dan kota terdekat, Omdurman melaporkan bahwa terdapat adanya tembakan dan ledakan. Volker Perthes yang merupakan utusan khusus PBB untuk Sudan saat ini tengah berada di negara tersebut. Belum ada tanda yang jelas bahwa keduanya siap untuk bernegosiasi dengan serius, menurut Perthes. Dr. Nala Hamzah mengatakan,
Kalau sekitar 40 dari 55 rumah sakit yang ada di sana sudah tidak berfungsi sama sekali. Bahkan pelayanan di sana sudah mengalami kesulitan sebelum terjadinya konflik ini. Dr. Atia Abdallah selaku Sekretaris Jenderal Serikat Dokter Sudan mengatakan bahwa ia setuju tentang situasi yang sangat buruk tentang kondisi di sana. Dikatakan bahwa tenaga medis terus melakukan upaya yang terbaik untuk membantu orang-orang di sana. Ia juga mengatakan kepada Today BBC bahwa rumah sakit tempat di mana ia bekerja telah mencapai kapasitas maksimum. Dan pasien-pasien yang berada di sana berbaring di area resepsionis bahkan tanpa tempat tidur. Kondisi terbaru saat ini menyampaikan, setidaknya korban jiwa telah mencapai 459 orang dalam konflik yang terjadi sejak 15 April 2023 lalu. Meskipun angka sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi.